Tadi nyalain lagi apa sudah beres? Oke, untuk tugas sheet-nya ya. Nah, kita buka dulu. Disuruh record-nya nggak di sini. Suruh record-nya di cloud. Coba dulu aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Semoga Waalaikumsalam. sehat selalu. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan apa ya? Ya, mudah-mudahan eh, dengan apa sih? Sistem bootcamp ini setidaknya teman-teman terbiasa gitu dalam setidaknya bisa eh, ngoding gitu aja ya. Terbiasa dengan bukan habit ya, bisa dibilang habit, tadi mau ngomong habitat, biasa dengan habit atau kebiasaan dari seorang programmer kayak gitu ya. Nah, untuk hari ini saya akan bahas tugas satu dan tugas day satu maksudnya ya, tugas kit sama S6. Mudah-mudahan cepat lah ya, nih tadi agak telat kita beresin sampai materi juga. Jadi kita kejar mudah-mudahan jam 10 selesai lah semuanya. Kita mulai dari tugas hariannya dulu. Nah, kemarin tuh saya curiga beberapa ada yang agak lewat sih instruksinya. Di sini kan saya minta ada beberapa instruksi yang jelas ya di sini. Nah, ada yang bagian clone, padahal di sini saya udah suruh clone aja ya. Nggak ada git init, ada yang pakai git init di sini. Sebenarnya kalau udah nge-clone kan kemarin juga ada yang nanya ya, git init tuh nggak usah. Jadi kayak gitu. Sekarang kita coba bikin ya. Di sini saya bikin project baru. Nah, ikutin aja di sini. Salman Hack 2021 berarti kayak gini kan ya. Terus di private ininya di checklist running atau di start. Oh, udah ada namanya ternyata. Oke, saya pakai Salman Hack aja lah ya namanya ya. Namanya udah ada ternyata. Saya pakai buat contoh kayak. Nah, nih kita udah bikin ya. Nah, di sini langkah berikutnya yang saya minta adalah eh, cloning dulu gitu ya. Invite dulu di sini teman-teman invite udah terinvite tuh semuanya sih. Jadi udah ikutin stepnya di situ. Nah, langkah berikutnya adalah clone. Kita clone dari sini. Jadi kita copy dari sini, bisa pakai SSH atau HTTPS. Saya menyarankan HTTPS karena yang paling mudah. Kalau pakai SSH tuh beberapa harus ada yang disiapkan gitu ya. Kita pakai HTTPS di sini. Terus langkah berikutnya ada clone. Clone bisa di mana-mana aja, bisa pakai ini. Tapi kalau terminal yang di sini, eh, oke, terminal yang di sini kita harus pastiin dulu foldernya di mana. Jadinya takutnya agak-agak apa namanya tuh nggak tahu tempatnya di mana lah kasarnya gitu loh. Nah di sini bagusnya pakai CMD atau Git Bash. Kalau teman-teman pakai Ubuntu atau pakai Linux atau pakai Mac gitu ya, ya itu bisa disimpan di ini. Saya pengen simpan di, biasanya saya, kalau saya kebiasaannya kayak gini, saya bikin folder workspace, di situ ada tumpukan kerjaan saya biasanya kayak git clone, walaupun biasanya saya nggak di sini biasanya. Cuman ini kan tujuannya buat demo ya. Nah, kita clone di sini. Nah, kalau misalnya pertama kali akses, biasanya kita bakal dapat username dan password. Kalau enggak usah kayak gitu. Kalau kita cek di direktorinya, di sini saya punya satu Salman Hack gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa pastikan kita sudah punya folder Salman Hack di sini. Nah, udah ada yang tersedia. Nah, di sini langkah berikutnya yang saya minta ke teman-teman nggak ngapa-ngapain, cuman bikin folder aja. Jadi bikin folder tugas JavaScript sama tugas Git. Berarti kita bikin folder langsung di sini boleh atau di Visual Studio Code. Kalau Visual Studio Code berarti teman-teman open folder di sini, pilih folder yang diinginkan. Oke.
Tadi chatnya sinyal kan. Ada yang ngechat tadi. Oh iya, bisa kayak gitu juga. Via Squad-nya langsung kebuka. Bisa kayak gitu. Dan boleh kayak gitu. Jadi di sini pas habis kita clone, ini kan tadi Salman hack code titiknya itu bisa langsung kebuka via Squad. Betul. Gitu ya. Bisa pakai kayak gitu pengen cepat. Kalau pengen yang cara konvensional yang biasa aja bisa kayak gitu juga tadi open folder tempatnya. Terus di sini langkah berikutnya saya minta teman-teman bikin folder tugas JavaScript gitu ya. Terus di dalamnya saya minta ada folder tugas Git. Ini besar banget. Ini file ini ya. Atau bisa bikin foldernya di sana langsung juga nggak masalah. Bisa di sini langsung bikin foldernya nggak masalah. Nggak masalah kayak gitu. Nah, di sini langsung bikin filenya data peserta txt gitu ya. Terus kopas saja isinya, terus diisi sesuai data diri. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sini saya minta teman-teman nge-push. Nah, untuk nge-push atau nge-commit sendiri bisa banyak cara. Nah, kalau yang kemarin pakai CMD kan udah diarahkan. Nah, kalau yang nggak pakai CMD bisa seperti ini. Jadi di sini tuh ada changes, berarti belum sudah diganti, tapi kita belum masukin ke track. Kita masukin ke tracknya gitu atau stage changesnya. Nah, di sini teman-teman tinggal commit, update data peserta. Nah, kalau ada yang masalah di sini berarti ada yang salah waktu instalasi Git-nya atau Git base-nya gitu loh. Harusnya bisa semua sih di sini, harusnya. Di sini kita checklist, terus saya push di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di bawah sini ya. Nah, di sini kan ada tulisan master, terus ada kayak ini 0 sama 1. Ini tuh maksudnya ada perubahan, yang atas ini maksudnya udah ada yang di commit satu komitan, berarti kita bisa nge-push karena udah ada komitan. Di sini saya push. Kalau kita lihat repo-nya dia sudah terupdate harusnya ya. Oh, udah dia terupdate. Nah, di sini langsung copy link address, kirimin kayak gitu kan ya. Nah, tugas kitnya kurang lebih kayak gitu. Kayaknya sih udah bisa semua ya. Sekali lagi tadi pagi itu ada yang PM sama saya ya. Ada yang di-upload manual gitunya. Jadi hati-hati buat teman-teman, jangan sampai upload manual. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham minimal buat nge-push kayak gini ya, dibilang aja ke kita gitu biar nggak terjadi hal yang tadi saya khawatirkan tadi, upload manual. Jadi ada upload manual di sini, plus diambil dari ini drag and drop aja kan. Nah, itu tuh bukan nggak boleh, cuman nantinya setelah kita ngerjain project asli itu nggak ada yang kayak gitu loh. Kita bakal nge-push tuh minimal ya pakai alat. Kalau misalnya ribet banget bisa pakai alat bantu kayak source control ini, atau biasanya ada yang pakai source apa sih, source tree kalau nggak salah ya. Ada yang pakai GitHub desktop, ada yang pakai Git UI gitu ya, ada yang pakai terminal atau CMD atau Bash. Nah, kalau saya biasanya orang yang CMD sama Bash kayak gitu ya. Nah, lanjut ke tugas S6. Tugas S6 di sini saya minta bikin folder lagi, sejajar ya, ini sejajar tugas Git sama tugas S6-nya udah dikasih gambaran, tapi masih ada juga yang bikin di dalam folder tugas Git ini biar enak dicek aja, tujuannya itu aja. Tugas S6. Terus kita bikin filenya di sini. Gitu ya. Nah, di sini langsung teman-teman mengerjakan soalnya. Kita cek dulu ya. Soal pertama ini
Saya soal pertama yang ini, volume balok sama volume tabung. Nah, teman-teman di sini tinggal bikin aja soal satu gini biar enak periksa. Kalau pengen enak, waktu di konsol log kasih kayak gini biasanya. Terus kerjain aja. Di situ saya mintanya apa ya? Row functionnya bikin dua, berarti kita bikin ons volume tabung sama balok ya. Balok kan ya. Kita kosongin dulu aja. Oke, yang persis. Nah, saya minta pakai res gitu ya. Gitu ya. eh Kalau res tuh berarti gini kan, res. Nah, kalau balok tuh kan panjang kali lebar kali tinggi ya, berarti PLT kasarnya berarti resnya harusnya ada 3 gitu ya kan. Nah, di sini saya bikin destructuring P, L, T. Jadi ini urutan panjang lebar, walaupun sama aja sih. Kalau di balok udah ke deteknya kayak gitu ya. Res. Nah, di sini saya return P kali L kali T. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Volume baloknya. Terus tabung tuh ini ya, luas alas kali tinggi berarti PR kuadrat kali T kan. Nah, si pi-nya kita bisa nggak usah dimasukin ke res, bisa masukin. Kalau saya pilih nggak masukin, jadi cons pi-nya udah ada di sini. Saya pakai 3,14. Nah, di sini teman-teman bisa milih si indeks ke nolnya adalah tingginya atau indeks ke nolnya itu radiusnya, jadi pilihan aja gitu. Kalau saya pilih di sini misalnya radiusnya adalah indeks ke nolnya, jadi R, T. Jadi ini pasti tinggi sama apa namanya, radius sama tinggi gitu ya. Kok pakai R-nya radius, tingginya bahasa Indonesia ya, nggak konsisten sekali, nggak apa-apa lah ya gitu. Terus kita kerjain aja sih ininya, si rumusnya. Kalau salah sekali tinggi berarti pi r kuadrat ya, pi r kuadrat deh, bukan pi. Nulisnya gini harusnya. Kalau teman-teman ada yang pakai mat pi gitu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Biasanya saya kasih pengecekan sih di sini pakai ternary operator. Ini istilahnya ternary operator ya. R eh, modulus 7 sama dengan 0 berarti 22/7. Kalau ini 3,14 kayak gitu. Nah, sih kayak gini kurang lebih. Sini pi kali R kali R kali T itu sih. Udah sih selesai. Nah, kurang lebih harusnya kayak gini ya. Nah, terus kita tinggal masukin aja si si function-functionnya. Kayak gini. Terus tabung karena cuma 2 berarti R-nya yang ini pakai 7 aja biar jadi 22/7, tingginya 10. Nah, kurang lebih kayak gini nih, salah satunya udah bakal keluar. Jadi kalau temen-temen running satu-satu kayak gitu aja. Gitu ya. Eh cannot access R, oh ya R-nya di atas. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak begitu. Terus soal 2 tuh array of object. Nah, ini maksudnya soal 2 kita bikin lagi kayak gini. Bikin kayak gini persis. Sebenarnya agak ngerepotin. Nah, gini terus saya bikin ini, terus di sini ini sebenarnya saya minta cuman di looping aja, jadi nggak ditulis ulang ya. Jadi kita bikin let air off
peserta lomba atau enggak peserta lombanya ini aja deh boleh. Nah, boleh kayak gini misal. Terus peserta lombanya di map gitu misalnya. Terus X di sini ARR of peserta lomba eh, kalau misalnya di X kayak gitu ya. Ini bisa kayak gini ya. Ini boleh kayak gini teman-teman bikinnya peserta OBJ deh. OBJ di sini. Nah, bisa kayak gini ya. Nah, satu-satu kayak gitu ya. Terus nama X indeks ke 0, terus jenis kelamin X indeks ke 1, terus tinggi X indeks kedua kayak gitu. Terus kita bisa pakai array push, bisa banyak lah opsinya. Jadi intinya kalau teman-teman olah datanya eh, semuanya benar lah kayak gitu aja. Array push OBJ-nya. Kurang lebih kayak gini ya. Terus onsolog aja. RR peserta lombanya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Nanti keluar semua body, nama, dan lain-lain. Terus soal 2 tuh bikin ini tuh kalau teman-teman jeli ya ada kayak kalau nggak salah tuh ada yang bikin dia variabel gitu ya. Jadi bikin variabel semuanya disatuin. Sebenarnya ini saya minta bikin fungsi yang dipanggil 5 kali. Jadi di sini tuh soal 3 tuh fungsi yang dipanggil 5 kali 5 kali ya benar. Oh iya, ini geser jadi deh. Kayaknya nggak nyaman dilihatnya. Nah, ini ya. Itu. Nah, soal 3 tuh maksudnya adalah nah di sini saya bikin sebuah kalimat kosong gitu ya. Terus saya bikin function di sini. Functionnya namanya tambah kata gitu. Kita pakai raw function aja dulu ya. Ini kayak gitu ya. Nah, yang diterima di sini adalah sebuah kata parameternya. Yang dimana dia nambah kalimat, berarti kalimatnya sama dengan kita pakai template literal kan tadi yang saya minta. Kayak gini. Kalimat. Nah, gini harusnya sih. Nah, ada yang nggak kayak gini nggak? Kayaknya banyak sih. Soalnya apa namanya? Beberapa yang saya lihat ada yang salah kira sih. Emang soalnya agak sulit dimengerti. Nah, di sini nggak ini aja. Tambah kata, terus nah gitu. Nah kan ditambah semuanya kan dipanggil function. Terus kita konsol kalimatnya. Oh, kurang lebih kayak gini harusnya. Nah gitu. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan soal tugasnya atau aman-aman aja? Aman ya? Eh, aman ya, aman. Sekarang ini kenapa chatnya? Sekarang soal 4 itu nah ini dipersingkat. Jadi teman-teman tinggal ambil ini. Ini ceritanya nyingkat aja gitu. Nah, ini cuman persingkat aja ceritanya. Jadi yang awalnya kayak gini,
kita persingkat. Jadi ini kan si function bukan apa sih? Function literal ini kan apa namanya tuh? Bukan raw function, bisa aja di raw function yang jadi kayak gini. Walaupun lucu sekali ya bentuknya kayak gini. Sama dengan nggak enak banget ya. Ya lah nggak apa-apa lah. Kayak gitu ya. Atau enggak bisa kayak gini nggak masalah. Sininya dihilangin. Nah, langsung kayak gini nggak masalah. Sama aja sih. Atau kayak gini juga nggak apa-apa. Itu ya. Terus reverse name yang awalnya nggak pakai objek literal, kita pakai objek literal jadi cuma gini dong cukup. Terus si function ini kita pakai raw function. Terus ininya pakai apa namanya? Template literal lagi. Gini. Masih tanggal lebih itu. Ada yang salah. Nggak ikut ya. Lagi tanggal lebih itu lagi ber. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Buat si hasilnya sama ya. Jadi yang dirubah cuman si ininya dipersingkat. Jadi yang awalnya bentuknya Di ciri basic banget kok. Di soalnya nomor 2 lagi nggak tahu boleh serapat pakai map nomor 2. angel. Nah, gini ya. Yang awalnya panjang gini jadi lebih kecil lagi sekarang jadi lebih lebih slim si kodenya. Mau tanya kan, Mm-mm. kalau misalnya keyword literal itu buat apa ya? Yang di const new function yang punya saya hapus jalan juga. Iya emang jalan. itu itu emang kodenya kayak gini aja nih, dia ada fungsi dalam fungsi sebenarnya. Jadi ada Gitu. fungsi dalam fungsi kan nih. Nah, kayak ini saya rubah fungsinya. Kalau mau langsung kayak gini juga jalan. Ini berarti kasarnya sih punya dua fungsi, fungsinya function sama literal, kasarnya gitu sebenarnya. Oh gitu. Gitu. Gitu ya. Sekarang soal 5 juga ini lebih mudah harusnya. Nah, kita punya objek kayak gini. Soal 5 soal persis kayak di contoh soal sih. Contoh soal ya, contoh materi lah. Nah, harusnya lebih enak tuh. Gitu. Ini ya. Nah, ini awalnya kita pakai munculin satu-satu seperti ini, dia minta pengen rubah gitu kan, karena kita akan menghasilkan si konsolog ini kan. Iya. Menghasilkan si konsolog ini kan. Nah, gimana cara panggilnya? Apakah satu-satu seperti ini? Jawabannya enggak. Jawabannya kita bisa pakai yang namanya destructuring. First name, last name, destination, occupation, sama spell. Nah, dia mengambil dari objek. Nah, udah gitu aja. Terus waktu saya running, keluar semuanya. Ya, ini kan running konsolog biasa sebenarnya. Oke. Soal 5, soal 6. Soal 6 ini juga pakai spread ya. Jadi yang dua ini kita gabungkan, yang sebelumnya pakai concat tapi terus pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai spread gitu. Jadi si combine-nya kita rubah. Nah, yang combine-nya kita rubah jadinya kayak gini. Kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Terus soal 7-nya, nah yang ini saya minta gabung ya. Soal 7. Soal 7 tuh saya minta gabungin semuanya ya. Jadi si warna ini masuk ke warna yang di sini, si data buku tambahan masuk ke sini. Jadi gimana cara bikinnya? Cara bikinnya adalah buku sama dengan kita pakai objek tadi,
kita pakai spread lagi buku gitu ya. Terus kita warna sampulnya kita update, warna sampul titik 2 sama dengan ini array ya, dot dot buku dot warna sampul, koma ambil warna yang baru, warna yang di atas kayak gitu. Nah ini terus data buku tambahan ya satu lagi. Data buku tambahan, nah kurang lebih kayak gini. Nah, terus kita konsol log aja. Nah yang diinginkan tuh seperti ini sebenarnya. Kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, jadi tuh dia gabungkan si namanya apa, ini apa, terus warnanya jadi banyak, nulisnya John Doe tadi yang data buku utama, terbitnya 2020. Nah, kurang lebih kayak gini soal 7. Ya, untuk soal 7 ada yang ditanyakan, soalnya ini agak tricky soal 7 tuh. Nggak semudah soal 6 ataupun soal 6 doang sih yang pakai spread. Kalau saya Aman ya? soal 7-nya di ini, Kang. Dipisah-pisah ya? Di dalam lab bukunya. Jadi lab bukunya langsung dibuat kayak Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting kan jadi kita nggak apa-apa. Yang penting yang ininya yang kelihatan, si ininya kelihatan. Si dua ininya kelihatan, yang bawah inilah. Yang atas ini nggak apa. Kalau langsung di lab buku berarti masnya ambil yang ini ke sini kan kasarnya ya. Iya. Nah, kayak gini kurang lebih kayak gitu ya. Nah, yang penting kelihatan aja ininya. Campur kombinasi spread objek sama spread ininya. Arraynya itu tujuan soal 7 itu. Jadi soalnya nanti bakal menemukan kasus seperti ini di real project-nya. Saya sering pakai yang kayak gitu. Oke, Kang. Soal 8 ya, last but not least. Oke, hasilnya soal terakhir ya. Ini minta filtering aja sebenarnya. Ini rada-rada beda dari materi sebetulnya. Saya minta filter, terus kita masukin kayak gini ya. Ini kita masukin ke ini aja. Cars filter, bikin sebuah variabel baru di mana warna merah dan taruhan rilis di atas ini ya. Jadi x.color sama dengan red nn year of release-nya lebih besar dari 2010 gitu ya. Console harus filter dah gitu. Udah begitu, terminalnya kemana? Hilang terminalnya. Di kelas sama aku tadi ya. Kelas 1. Nah, sini ya. Nah, kurang lebih tugasnya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, ini ada apa nih? Masih ada error nih. Apa nih? Year of release not defined, not x dot. Pakai x dot. X dot. Nah, ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, hasilnya year of release sama kan dulu ya? Harusnya keluar 2018 ya kan, kenapa dia nggak keluar ini ya? 2010 iya nggak keluar. Di return mungkin, Bang. Oh iya, returnnya lupa ya. Tapi itu di map kalau di return mah.
Kalau pakai map baru di return. Coba jangan pakai calibrationsnya itu, Kang. Hah? Jangan pakai kurung kurawalnya. Oh iya, kayak kurung kurawalnya. Lupa, lupa. Aku pakai filter bisa return Bang. Iya bisa ini karena kurung kurawal kan ini apa filteringnya kayak gini. Kalau tadi saya jadiin function, ini bukan function harusnya kalau filter tuh langsung aja. Ya ya sorry sorry. Kita ya tuh keluar ya. Method ya kalau filter itu. Iya filter tuh method bukan function. Hasil yang dikeluarin bukan function. Kalau map sama for each kan keluarnya function kan. Kayak gitu. Makanya ada returnnya. Kalau ini nggak usah. Gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu buat si tugasnya. Ada yang ditanyakan? Soalnya saya rasa beberapa ada yang beda dari soal yakin. Beda dari yang di sini yakin. Minimal soal inilah soal 7, soal berapa lagi yang bakal agak ngaco, soal 3 sama soal 2. Biasanya suka salah di situ. Itu sih. Nah, di sini teman-teman udah tinggal plus lagi, terus commit lagi aja kayak biasa. Update tugas S6. Terus push. Gitu. Cukup ya? Atau ada yang mau dikoreksi lagi nih? Buat yang lain? Ini saya pelan-pelanin ke bawah. Untuk source code-nya nggak bakal dikasih langsung ya. Jadi kemungkinan karena permintaannya maksa teman-teman biar nggak ngoding langsung gitu, nggak kopas-kopas dari yang ada gitu. Jadi source code-nya diberikannya terakhir gitu. Terus source code tugasnya mungkin pas hari ke-8 karena hari ke-9 sampai 11 tuh pengayaan. Oke sih ya. Kalau tidak ada kita cukupkan buat pembahasan tugasnya. Kalau tidak yang ditanyakan kita langsung ke materi. Materi hari ini kita mulai dari kelas. Oke, jadi di sini kalau teman-teman saya nggak tahu sih jurusannya apa ya, macam-macam ya. Cuman kalau yang anak IF atau informatika atau yang ada hubungannya misalnya ilmu komputer atau misalnya sistem informasi dan lain-lain lah ya, kemungkinan ada belajar nih istilah OP ini ya. Nah, OP sendiri itu apa? OP itu Object Oriented Programming. Jadi di mana si pemrograman kita tuh berbasis objek. Maksud berbasis objek itu apa? Jadi kasarnya kita bikin sebuah blueprint atau yang kemarin ada yang bilang kan istilahnya enkapsulasi gitu ya, pembungkusan. Kita bikin sebuah blueprint yang di mana nanti kita bikin sebuah objek baru, disebutnya objek baru ya, yang mengacu pada kelas tersebut. Gimana bingung? Atau aman? Aman ya? Saya anggap aman ya. Jadi di sini misalnya saya punya kelas car. Saya bikin yang baru ya di sini. Ntar saya bakal delete. Nah, misalnya saya bikin sebuah file baru misalnya index.js aja misalnya namanya. Terus saya punya kelas baru car di sini. Nah, di sini kelas sendiri dia punya yang namanya property. Istilahnya property ya di sini. Atau biasanya kadang disebut atribut. Nah, yang kalau di di JavaScript sendiri, kalau untuk kelas sendiri, untuk property sendiri udah wajib lah hitungannya kalau kita pengen ada properti harus dimasukin ke constructor dulu. Jadi di sini dia punya 3 properti. Nah, yang dimaksud properti itu apa? Kan teman-teman udah tahu tentang objek lah ya kayak gitu ya. Nah, objek itu kan ada yang namanya key sama value. Nah, key itu adalah propertinya maksudnya gitu. Jadi key-nya, value-nya isinya, berarti isi dari propertinya atau kadang disebut atribut juga kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini, saya bikin sebuah objek baru dari kelas car ya.
Ya coba di penekanannya saya bikin objek baru dari kelas car. Jadi saya bikin misalnya mobil satu gitu ya. Saya ambil dari kelas car. Jadi saya new dari kelas car. Nah, di sini di constructor sendiri kita bisa bikin yang namanya parameter. Parameter ini bisa ngisi. Jadi tujuan parameter ini buat mengisi aja gitu. Tujuannya mengisi si properti. Jadi isi defaultnya. Kalau nggak kita isi hasilnya seperti apa? Kita konsol aja ya. Saya buka dulu si terminalnya. Yang satu lagi saya delete. Gitu ya. Kita jalankan si mobil satunya. Nah, yang terjadi not and nama filenya beda. Not index. Gini ya. Nah, yang terjadi apa kalau kita nggak ngisi berarti dia undefined keduanya karena ini diisi nggak diisi itu buat inisialisasi. Kalau misalnya saya isi misalnya BMW factory-nya apa ya BMW nggak tahu lah, BMW pabrik lah. Saya gitu ya. Nah, Rana kayak gitu keluar kayak gitu. Nah, biasanya kadang si property itu ya kalau kita berkaca dari bahasa yang lain dia lebih ngisi ke tipe datanya. Jadi kalau misalnya pakai teman-teman ada yang belajar Java atau C# gitu ya. Biasanya kita pakai getter sama setter, walaupun ini pakai getter sama setter juga. Plus si getter sama setternya itu biasanya ada tipe datanya biasanya gitu. Kalau di sini kita nggak harus nulis tipe data karena di JavaScript juga tipe data kan tidak didefinisikan, gitu kan ya? Nggak ada kan int nama variabel, nggak ada kayak gitu kan? Yang kayak gitu cuma ada di C# atau Java gitu atau masih kayak gitu juga nggak? Saya lupa. Kalau nggak salah masih. Gitu ya. Nah, ini cara membuat kelas. Nah, untuk aturan sendiri, kelas ini ada penamaan. Penamaan kelas itu tidak boleh huruf kecil depannya, harus huruf besar. Dan kalau misalnya dua kata, kalau bisa, ini kecil juga di depannya, nggak boleh kayak gini. Kalau bisa dipisah kayak gini, biar mempermudah aja. Sebenarnya bisa aja sports car, C-nya kecil misalnya. Kelasnya itu nggak masalah, cuman ada cumannya jadinya tidak representatif nama kelasnya gitu ya. Sekarang pembuatan kelas atau deklarasi kelas itu ada dua di sini ya ditulis. Kita bisa bikin kelas tanpa nama gitu ya. Maksud tanpa nama jadi bikin variabel tapi kita bikin variabel terus kita akses kelasnya gitu. Kayak gitu ya. Walaupun ini ketika kita akses kita bikin objeknya hampir sama persis kayak yang tadi di sini. Ini ya, hampir sama persis. Nanti saya running, ini hasilnya sama. Karena pada dasarnya ini cuma penamaan aja gitu. Gitu ya, ada kelas yang nggak dikasih nama, tapi cara aksesnya sama. Dan ada yang diberi nama, misalnya kayak gini ya. Hampir sama aja sih kayak gitu. Ini juga sama, ini juga bisa kayak gitu sih. Tapi ini kita bisa inisiasinya, panjang ini di copy. Ini tuh di inisiasinya cuman car 2-nya tuh harusnya nggak bisa, harusnya ya. Kita coba aja dulu ya. Nah, dia cuman ada namanya doang, dikasih tahu ada car 2 kayak gitu, lebih ke sana aja. Cuman waktu kita inisiasi kita nggak bisa ke car 2 gini, karena deklarasinya udah namanya car kayak gitu. Kita running, nah dia nggak bisa kan, soalnya nggak ada car 2 di sini, adanya car 1, car yang car gitu doang gitu. Oke. Sekarang ada metode. Nah, di kelas sendiri kita pakai yang asal lagi ya. Di kelas sendiri ada yang namanya metode. Metode itu kasarnya function lah. Oh iya, sebelum melangkah lebih maju lagi di jam 9.57 data ya. Si kelas ini kenapa penting kita pelajari? Karena nantinya kita akan pakai di komponen istilahnya ya. Komponen itu ada bagian dari subkelasnya React.js gitu. Nah, ini makanya penting walaupun nggak semua komponen lah gitu.
semua yang berhubungan dengan kelas itu dipakai di sana semua. Enggak. Contohnya kayak getter sama setter tuh sangat jarang dipakai atau bahkan saya belum pernah dengar getter sama setter di kelas komponennya Request. Padahal sebenarnya harus ada. Harusnya ada ya, harusnya ada kalau ngomongin konsep. Nah, di sini ada yang namanya metode. Contoh misalnya metode tuh kalau diibaratkan hal yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas gitu. Misalnya kita punya kelas orang ya. Dia kan punya kemampuan berbicara gitu atau lompat, itu bisa jadi metode gitu. Kalau kita bayangkan dalam analogi seperti itu ya. Nah, di sini misalnya saya pengen bikin kartu bisa ini ya, bisa acceleration. Axel aja lah namanya ya. Kita bisa bikin kayak gini. Oh, gitu. Gini ya, terus return room. Gitu ya. Nah, di sini waktu saya akses si ininya cuman bisa diakses oleh objek yang sudah dibuat gitu. Jadi sini ada Axel, konsol aja deh, biar kelihatan, itu ya. Oke, running. Nah, bisa dilihat ya di sini ada metode brum kayak gitu ya, brum. Oke, udah sih segitu ya metode paling itu. Terus ada metode tuh bisa diisi parameter. Jadi kalau misalnya kita pengen khusus gitu brum tapi pakai sebuah tambahan gitu, ini kita pakai template literal ya. Misal kita pengen pakai tambahan ada lowongan. kata-kata yang kita pengen selipin, apa ya itu ya, ini kita bisa masukin si apa namanya itu Kirim Mbak. parameter di sini. Nah, sini. Oke. Nah, di sini misalnya kita pengen maju kayak gitu ya, running lagi. Nah, masuk si parameternya gitu. Tuh. Terus selanjutnya ada static method tadi ya. Static method itu adalah metode yang hanya bisa dipanggil oleh kelasnya. Jadi bukan si objek. Kalau ini kan metode dipanggil oleh si objek ya. Jadi hasil dari sebuah objeknya gitu. Ini. Nah, kalau si metode static ini cuma bisa dipanggil oleh kelasnya sendiri. Nah, kalau di real gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah pakai MVC gitu ya, sebuah framework MVC misalnya kayak Laravel, CI, error begitu, Ruby on Rails dan sebagainya, biasanya si static method ini dipakai untuk mengambil data biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ada data yang bundel gitu ya di awal, misalnya taruhlah kita mengenerate data gitu atau kita mengenerate name lah kasarnya kayak gitu ya. Data mahasiswa dapat nih, tapi name-nya belum ada di generate. Nah, biasanya kita pakai static method gitu di kelas tuh. Kalau dia pendekatannya pakai kelas. Nah, static method gimana cara bikinnya? Kita pakai kata static aja di sini. Terus misalnya building aja ya. Building R. Terus kita kasih return aja apalah, bebas misalnya pasang roda atau enggak. Ini banget ya. Itu bahasa Inggris di atas. Ini bahasa ini. Nah, kalau yang ini kita cuma bisa panggil via kelasnya, jadi car dot building car gitu ya. Dah gitu. Nah, gitu. Nah, kalau kita panggil pakai objeknya apakah bisa? Jawabannya tidak. Waktu saya running dia bakal error. Karena nggak ada yang namanya metode building car yang dimiliki oleh objek si mobil satu tuh nggak ada. Kayak gitu. Static method udah, sekarang inherit.
ini inherit. Sekarang inherit itu adalah salah satu konsepnya kelas gitu, dan dalam OP juga yang artinya waris kan, waris mewarisi. Jadi di sini taruhlah misalnya saya kan ya, misalnya punya anak, nah dia pasti mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya, kasarnya gitu. Nah, di kelas hubungannya sama kelas ini apa? Nah, hubungannya sama kelas di sini kita bisa ambil semua metode atribut atau properti gitu ya. Even termasuk ini static method juga. Nanti saya coba konfirmasi, soalnya saya ingat saya hampir semua diambil kalau di JavaScript. Di sini saya bikin extend, atau enggak kita bikin manual di sendiri ya. Jadi kita bikin ini, kita bikin kelasnya misalnya sport car aja lah misalnya ya, extend ke car gitu ya. Terus constructor, nah di sini kita wajib ada super. Kalau nggak ada super, kita nggak bakal ngambil sifat apapun dari atas gitu kalau nggak ada super ini. Kalau misalnya kita nggak pakai super, nggak bisa. Seharusnya begitu. Kita coba bikin ya. Kita bikin objek lagi, kita kosongin aja si ini si inisiasi si konstruktornya gitu ya. Terus kita ambil dari sport car, S-nya besar, kenapa kecil S-nya? S gitu ya. Nah, harusnya nggak bisa ini, harusnya error. Karena dia nggak pakai super. Gitu ya. Saya running. Nah, error ya. Karena dia nggak pakai super. Super di sini adalah kita ngambil semua isi propertinya sih. Kalau yang saya tahu ya. Kita ambil. Nah, di sini ambil semua ya. Kalau misal kita nggak pakai properti, misalnya taruh kita nggak ada properti sama sekali, nah kita coba ya, belum bisa. Nah dia tetap error, berarti dia tetap harus ada super walaupun propertinya tidak ada. Jadi super ini wajib ya kalau udah pakai nge-extend dari kelas lain ya. Nanti di React juga bakal sering pakai kita si super ini. Udah sebenarnya default code sih, itu cuma tinggal pakai aja gitu ya. Dan metode yang lain pun kita bisa pakai, contohnya misalnya Axel tadi ya, mobil satu, konsoloknya di sini deh, mobil satu, oh ini aja gitu ya. Ini running, dia jalan si si brum majunya. Nah, kita tentunya bisa bikin metode sendiri kan. Kalau enaknya gini, kalau misalnya si inherit atau si orang tuanya itu cuman punya metode dua ini, kita bisa bikin metode kita sendiri. Taruhlah misalnya sebelum acceleration ya belok lah bisa. Makin nggak konsisten namanya, return belok. Nah, si belok sendiri ini nggak dimiliki oleh orang tuanya. Jadi mobil satu belok gitu misalnya ya. Nah, sebentar saya ke belakang bentar ya. Berarti yang prof itu misalnya kita tanya debat wader, jawabannya iya, boleh dicontek. Nah, si belok ini nggak akan dimiliki oleh si orang tuanya. Kita running duluan. Dia punya si belok ini. Nah, misalnya saya bikin sebuah objek lagi gitu ya. Mobil 2 gitu. Kita ambil dari car tadi. Nah, si mobil 2 misalnya kita panggil belokin. Dia nggak bakal bisa. Karena mobil 2 hanya si belok ini hanya dimiliki oleh kelas sport car. Jadi gitu. Selain bisa metode sendiri, kita bisa merubah metode
yang sama namanya gitu ya, tanpa tanpa merusak metode yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, istilahnya disebutnya overriding, gitu ya, overriding. Jadi misalnya saya pengen Axel ini isinya beda gitu. Axelnya saya majunya bukan brum-brum tapi ngeng-ngeng misalnya. Ngeng, ngeng kayak gitu misalnya ya. Nah, waktu kita pakai si Axel yang ini tetap ngeng-ngeng maju gitu ya. Kok belok sih Axel gitu ya. Yang orang tuanya tetap brum-brum. Nah, kayak gitu. Kelihatannya bedanya ini ngeng-ngeng, ini brum-brum. Jadi ini istilahnya overriding. Jadi kita bisa menggunakan metode yang sama dari orang tuanya, tapi kita bisa rubah dengan khusus buat kita sendiri gitu. Dari anaknya, kelas anaknya. Kurang lebih seperti itu. Kayak terakhir ini getter setter ini hal yang penting dari kelas komponen sebenarnya. Cuman agak tricky di JavaScript karena sebenarnya ini kan this brand ya. Kalau misal kita bikin di contoh tuh kan kayak gini. Jadi kita bikin getter sama setter. Getter brand this are gini ya. This langsung return dia. Return this dot underscore brand gitu ya. Terus di sini ada setter tuh buat ngisinya, jadi kita buat ambil datanya, buat menampilkan datanya. Kalau set itu buat ngisi datanya. Kita biasanya ngasihin parameter di sini, terus kita di underscore si propertinya kita isi sama yang kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, biasanya kita munculin ini kita harusnya pakai si get-nya gitu kan ya, baru munculkan si datanya gitu ya. Nah, ya, mobil 2 baru muncul kan datanya, undefined tinggal diisi soalnya. Kita isi aja lah. Ini ya. Nah, biasanya gini ya. Ada BMW gitu kan ya. Kelihatan kan ya. Nah, dia BMW namanya, nama brandnya. Nah, biasanya kan kayak gitu kan nge-get-nya. Dan ngisinya pun kalau misalnya kayak tadi dikosongin sama saya, ngisinya pun begitu kan. BMW terus mobil 2 kita konsol paling bawah deh. Gitu ya. Nah, muncul kan brandnya BMW gitu karena kita set. Nah, cuman di JavaScript tuh lucunya tanpa getter sama setter pun kita tetap bisa ambil datanya. Jadi kayak gini, misalnya saya underscore brand langsung kan, ini propertinya kan sengaja dinamanya underscore untuk membedakan aja tujuannya itu ya. Ini di-update, terus misalnya saya ambil, ini kan si sound belum ada ini ya, belum ada getternya kan. Saya bisa langsung kayak gini juga, panggil aja langsung keluarkan soundnya, hong hong fum fum brum lagi gitu kan ya. Nah, ini agak anehnya tuh di situ. Jadi si JavaScript tuh si getter sama setternya tuh nggak strict. Jadi kita masih bisa ngisi properti ataupun ambil data properti tanpa harus bikin getter sama setternya gitu. Jadi kalau nanti ada soalnya saya mintakan ini tujuannya buat kelas aja kan gitu ya, untuk ngajuin tugas. Nah, kalau tugasnya diminta bikin getter sama setter, silahkan kerjakan getter sama setternya kayak gitu. Gitu ya. Oh ya tadi, chat-chatnya saya pada nggak kebaca ya.
Tadi Bahren Giri nanya di tugas soal nomor 7 boleh pakai concat nggak? Soal nomor 7 harusnya nggak pakai concat karena ES6 harusnya nggak harus, kan ini kita temanya ES6. Jadi nomor 7 Mas Bahren tuh ada kurang tepat berarti jawaban soal nomor 7-nya kalau pakai concat. Terus Mas Yogi tadi nanya apakah metode static method di inherit juga. Jadi sini saya supercar sport card kayak kita konsolok aja dulu ya. Sport car dot tadi itu building car ya. Gitu ya. Ini building car juga keluarkan pasang roda masuk. Jadi selama kita pakai extend ke kelas orang tua semuanya diambil kalau udah pakai super ini. Itu getter setter udah semua udah sih. Sampai sini untuk kelas ada yang ditanyakan lagi selain yang tadi ditanyain sama si Mas Yogi gitu ya. Yang Mas Baren tadi maaf ya tadi saya nggak ngecek ternyata nanya masalah nomor 7 ya. Yang soal nomor 7 tadi nggak boleh pakai pongket harus. Iya Kak, makasih. Oke. Ada lagi yang ditanyakan selain tadi static method? Kalau nggak ada kita lanjut ke asinkronus. Jam 10. Tadi saya ngomong sampai jam 10 ya. Salah harusnya ngomong sampai jam 11 maksimal. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke asinkronus ya. Mungkin agak menjemukan ya. Kalau buat yang udah jago lebih menjemukan lagi. Ya kita lanjut. Sekarang asinkronus. Jadi asinkronus tuh sinkronus. Kalau dari segi bahasa kan jelas ya. Asinkronus tuh berarti yang sinkron gitu, beraturan gitu ya. Sedangkan asinkronus itu adalah yang berjalan tapi apa namanya? Tidak pasti bersama-sama lah kasarnya, tidak sinkron. Berarti kalau berurutan sinkron kan step by step. Kalau asinkronus itu tidak step by step, bisa jadi berjalan bersama-sama. Di sini kan tulis berjalan bersama-sama. Sebenarnya bisa jadi yang bawah jalan duluan, yang atas enggak karena emang startnya mulainya duluan, kasar gitu. Gitu. Nah di sini ada blocking non blocking lah, nanti bisa teman-teman baca. Maksudnya tuh kita nyontohnya pakai set timeout. Jadi misalnya saya punya sebuah function gitu ya. Kita jalanin pakai REPL it. Agak bosan di VS Code. Kita coba di REPL it misalnya. Ya, nah kan si konsolog ini bakal dipanggil duluan, sedangkan si konsolog yang kedua ini dijalankan belakangan karena dia nunggu 3 detik. Gitu ya. 1, 2, 3 baru muncul kan. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya set timeout ini contoh function asinkronusnya gitu. Jadi set timeout ini sama si konsolog ini sebenarnya jalan bersama-sama, cuman di set timeout ini karena dia punya kemampuan gitu ya untuk menahan gitu ya, menahan fungsi yang ada di dalamnya atau program yang ada di dalamnya sesuai dengan interval waktu yang dikasih ya gitu ya. Kayak gitu. Nah, di sini untuk mengatasi asinkronus seperti function set timeout ini ada callback dan promise gitu. Walaupun sebenarnya promise di sini yang agak penekanannya ada 2 yang nanti saya sampaikan. Ada versi yang kita mengatasi set timeout, ada versi yang kita ngambil data atau fetching data gitu. Kita lanjut ke callback-nya. Nah, untuk callback-nya sendiri ini adalah fungsi yang dipanggil setelah fungsi lain selesai dipanggil. Ribet banget ya namanya. Makanya disebutnya callback gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan ada parameter. Taruhlah misalnya kita bikin sebuah function seperti ini. Ini ada 2 parameter ya. Kalau teman-teman lihat ada nomor antri sama callback. Nah, si parameter nomor antri ini biasa ya sesuai aja sesuai ketentuan. Misalnya di sini angka kan yang masukin.
Nah, si callback ini isinya adalah function lagi gitu. Makanya istilahnya function yang dipanggil ketika function selesai dipanggil gitu kan. Nah, contoh misalnya saya bikin sebuah callback seperti ini, kita balik lagi ke VS Code-nya, Cari random aja ya Pak. callback example. Masih datanya. Nggak ada hibahnya tapi. eh sampai mana tadi? Oke, sampai sini ya. Callback, kita punya sebuah callback seperti ini. Untuk cara manggilnya gimana? Cara manggilnya dah kita tinggal panggil periksa dokternya gitu ya. Terus kita masukin parameternya sesuai di sini, misalnya parameternya nomor antri. Kan dia mintanya nomor antri kalau di atas 60 balikannya false. Kalau di nomor antri di bawah 10, ini maksudnya jadi skenario-nya adalah ketika dia ngantri itu nomornya berkurang kan kayak gitu. Kalau misal saya kasih 9 gitu ya, terus saya panggil aja function di sini. Saya buat function di mana x return x. Jadi ini dia bakal membalikan apa namanya, di konsol aja deh. Ini bakal balikin x-nya gitu. Jadi apakah dia true atau false lebih ke sana sih. Waktu saya running saya salah tempat. Asinkronus gitu ya. Nah, waktu saya running dia nilainya true. Karena angka 9 ini di bawah 10 kayak gitu ya. Nah, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan, saya udah nyiapin contoh kedua. Contoh keduanya adalah di sini misalnya kita pakai skenario lagi ya. Skenarionya adalah misalnya, jadi kalau ini kan lebih statis kerasanya, jadi set time out-nya nggak kerasa. Kalau di sini kasarnya, walaupun nggak mungkin juga ya sih, antrian tuh berkurang selama 1 detik. Nggak mungkin sih ya, cuman nggak apa-apa lah. Jadi di sini saya bikin sebuah function callback gitu ya, yang dimana si antrian ini setiap detik berkurang 1, jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai ini, kan dia antrian berkurang kan, berarti yang dia perlu masukin adalah nomor antri. Nah, setiap nomor antri masuk harusnya dia berkurang 1 per 1 ya gitu. Nah, yang diharapkan dari si callback ini, dia ngasih tahu status gitu. Saya masih menunggu dan nomor antriannya sekarang udah nomor berapa, kasarnya gitulah. Nah, untuk menggunakannya kita bisa pakai dua cara. Ada satunya itu istilahnya callback hell gitu ya. Jadi callback yang di dalamnya callback lagi, callback lagi, callback lagi, callback lagi. Ini agak menjemukan sebenarnya. Karena kita harus tahu total total function yang harus kita pakai. Ada yang namanya recursive. Jadi misalnya kalau kita panggil pakai si callback hell ini, fungsi yang di atas tadi. Jadi kan ini ceritanya saya tahu nomor antrian saya sekarang. Berarti saya panggil nomor antriannya, misalnya saya bikin nomor antri sekarang adalah, kalau yang deket-deket deket-deket kayaknya 7 sih pas ya. Jadi nomor antriannya kan maju. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya kayak gitu kan skenarionya. Kalau misal saya jalanin si callback-nya tadi, si fungsinya, berarti ini dia per detik nambah terus, per detik nambah terus. Nah, ke 10 dia langsung masuk ruangan dokter. Cuman kan ini trikinya, karena saya pakai callback di dalamnya callback lagi, callback di dalamnya callback lagi. Jadi apa namanya tuh? Saya perlu tahu nomor antriannya gitu. Dan dia apa sih? Kan ini kebetulan taruhlah si nomor antrinya diinput sama sendiri kan. Jadinya
tahulah berapa totalnya. Itu jeleknya callback health tuh kayak gitu sih. Kalau misalnya saya ambil 5 aja, ini udah pasti nggak masuk sampai ruangan dokter. 5, 6, 7, 8, udah selesai aja tuh, masih menunggu. Padahal harusnya si antrian tuh masuk kan. Makanya lebih bagus kita pakai rekursif, bikin yang seperti ini. Jadi di sini ada sebuah function gitu, yang dimana kita panggil terus, tapi ketika dia tidak masuk kondisi, kita eksekusi nomor antri, ya eksekusi si functionnya lagi. Makanya disebut rekursif gitu kan. Dan si nomor antrinya nambah terus, yang bikin nambah kan si callbacknya kan. Nah sini kan. Jadi waktu saya running di sini, antrian kelima tuh dia bakal sampai beres. Seterusnya, belum bisa. Oke. 5, 6, 7, 8, 9, langsung ke 10 dia masuk. Kayak gitu, dan berhenti kondisinya kan kayak gitu. Nah itu enaknya kalau kita pakai rekursif. Kita sih kurang lebih buat callback. Terus sebenarnya untuk callback sendiri penggunaannya nggak di set timeout aja, bisa yang tadi juga kan nggak set timeout, jadi banyak opsi sebenarnya kayak gitu sih. Terus penggunaannya sekarang apakah yang jujur saya jarang banget pakai. Kalau si promise-nya sendiri saya lebih sering pakai, nanti yang akan kita bahas setelah ini. Cuman kalau yang si callback ini jarang banget saya pakai, jujur sih. Saya coba lihat, matiin dulu kamera deh, pengen tahu muka-mukanya. Nah iya ya, lelah ya. Oke deh, terakhir deh satu lagi nih ya. Terakhir, nanti baca-baca lagi. Ya ya, ya. Tadi ada yang nyalain mic siapa? Ya, saya Kang. Siapa ini? Malik. Ya, kenapa Malik? Itu untuk fungsi dari function execute nomor antri yang baris ke-16 untuk apa ya, Kang? Itu buat dipanggil lagi nih kan, ada eksekusi nih nomor Iya. antri. Nah terus saya panggil si callback-nya kan. Terus ada function ini nomor antri otomatis nambah kan, karena dia ngambil dari fungsi yang di atas ini. Oh, Nah fungsi eksekusinya adalah biar kita bisa panggil lagi tuh. Ini kan ada execute lagi kan. Makanya execute-nya ada dua kan, ada yang di 24 sama line 19. Nah kalau yang 24 ini eksekusi pertama kali, yang di line 19 ini eksekusi diulang-ulang terus. Makanya kita kalau ada permasalahan set timeout kayak gini, nggak usah pakai looping, tapi pakainya rekursif istilahnya, rekursif function. Kalau misalnya pengen cari di Google ya. Iya, manggil dirinya sendiri, betul. Kang mau nanya Kang, makasih Kang. Kang mau nanya Kang, itu Iya. yang di nomor baris 16 yang nomor antri masih bingung nggak Kang? Nomor antri ininya saya masukin angkanya, ini parameter aja nih. Ini kan tadi nomor antri sih. Ini maksudnya saya pengen masukin nomor antri yang sesuai sama saya. Di sini kan 5. Nah, ketika saya masuk ke nomor 5 ini kan berarti ini angkanya pertama 5 ya. Gitu ya. Periksa antrian ini nomor 5 kan. Nah, si periksa ini kan function yang di sini ya. Gitu ya. Function di sini berarti di sini parameter yang masuk pertama adalah 5, terus ada function lagi di sini, callback yang tadi. Nah, si 5 ini kan masuk sini dulu. Dia munculin sekarang nomor antrian yang tadi sini, terus dia masuk set timeout, ngitung detiknya. Nah, si nomor antri tadi kan masih 5 ya. Apakah 5 sama dengan 10? Jawabannya tidak kan. Ya kan? 5 sama dengan 10 enggak kan? Karena saya masukin 5 tadi kan. Kalau enggak berarti masuk else. Kalau masuk ke else berarti saya masih menunggu. Terus nomor antrinya ditambah jadi 1. Jadi yang awalnya 6, awalnya 5 jadi 6. Ketika masuk ke 6, di sini saya ada pengecekan di dalamnya. Kalau nomor antrinya belum 0 gitu. Di sini saya soalnya waktu nomor antrinya udah berhasil saya jadi 0. Makanya saya bisa pakai kondisi ini.
Nah, kalau nomor antrinya belum sama dengan 0 kan 6 tidak sama dengan 0 kan? 6 masih tidak sama dengan 0 kan? Masih benar kan? Berarti eksekusi lagi, balik lagi ke proses yang tadi. 6 ke sini lagi, terus ngecek lagi nomor antrinya lagi. Kalau enggak, berarti masuk ke sini, nambah lagi nomor antri, terus lagi kayak gitu. Dan seterusnya, kayak gitu sih Mas Yogi. Kasih Mas. Masih bingung. Kalau masih bingung nanti pelan-pelan aja, coba-coba aja ya. Iya Mas. Soalnya kenapa diajarin yang ini nanti tugasnya berhubungan sama ini, takutnya makin pusing kalau nggak ngikutin ini. Oke. Maaf, mau nanya mungkin saya lupa konteksnya. Itu if nomor antri sama dengan 10, kenapa ya? Karena ini si ceritanya yang ngantri itu nomor antriannya nomor 10. Oh, ya. Terus yang 5 tadi itu nomor antrian yang sekarang ya, yang current. Iya, betul. Ini yang current, jadi cek kan masuk, current antrian sekarang masih 5, nambah lagi 1. Dia masih nunggu. Terus maju lagi, panggil lagi fungsinya, nomor antrinya nambah jadi 6, 7, 8, 9 dan seterusnya kayak gitu. Gitu ya. Terus set time out-nya itu buat ngasih waktu. Buat ngasih ini putaran antriannya, jadi Iya, per 1 detik ya. Masuk antri per 1 detik. Milisekon iya. 1000 tuh. Walaupun nggak mungkin sih ya kita nunggu dokter 1 detik nggak mungkin sih. Cuman ini buat contoh doang. Berarti kalau misalnya JS-nya di run-nya nggak selisih 1 detik tadi, bisa aja misalnya 5 langsung ke 7 gitu. Ya terus ini Farhan Rafli ya, kalau si callback-nya lebih dari 10 ini jadinya infinite loop, betul sekali. Makanya ini si callback itu biasanya ada stopnya kalau function yang dibikin sama set timeout ya. Kalau si callback-nya ada set timeout-nya maksud. Pasti ada stopnya, ada di mana dia lock. Kayak gitu. Nanti ini bakal mirip-mirip sih si tugasnya. Jadi teman-teman ngerjain ini. Apakah penting belajar ini? Penting nggak penting sih. Cuman intinya lebih ngelatih logika aja dulu. Kalau yang lebih penekanan sebenarnya lebih ke promise-nya dan opsi 3-nya sih. Sini saya ada contoh yang lain. Gitu ya. Kita lanjut ke promise atau janji ya. Ya sesuai namanya, promise itu artinya janji ya. Dan si janji ini bisa ditepati ataupun diingkari, resolve atau reject istilahnya ya. Nah, terus di sini contohnya misalnya anak kan dibeliin handphone baru oleh ibunya, terus ibunya janji kalau sebuah handphone baru ditepati gitu. Selain itu ibu marah jika ingkar janji gitu. Sana kadang dijanjikan dapat sebuah handphone baru oleh ibunya. Ini kok ribet ya. Maksudnya ini seorang anak mau janji ngasihin HP ke ibunya gitu ya. Nah, ini dia langsung panggil sih. Ini masukin parameternya sih. False. Is mom happy? Di sini promise dipanggilkan, resolve reject. Nah, di dalam sini ada pengecekan apakah ibunya happy. Kalau iya, dapat sebuah phone gitu ya. Terus dia ngasih resolve atau janji dipenuhi gitu kan. Kalau enggak dia bakal reject reason gitu lah. Sebenarnya ini nggak terlalu kerasa lagi sih bentuknya sebenarnya. Kita coba lagi pakai versi yang nantinya mirip sama tugas ini. Jadi yang si callback tadi saya agak edit dikit. Jadi yang sebelumnya dia ada callback ya. Ini bedanya si promise sama callback. Si promise itu dia cuma nerima parameter aja. Bisa 1 parameter, bisa lebih. Nah, si callback sendiri dia selain parameter dia harus nerima function juga gitu. Si callback ini pasti function ya. Nah, itu enggak perbedaan promise sama callback lebih di sana. Nah, di sini saya udah bikin skenario yang sama. Gitu ya. Skenario yang sama, cuman bedanya nih pakai promise. Nah, untuk penggunaan promise sendiri, gimana cara pakainya adalah kita tinggal panggil kayak gini ya. Periksa antrian dokter,
Terus kita masukin parameternya di sini. Kalau di sini dia ngambil parameter ya. Masukin parameternya di sini. Di sini ya. Masukin parameter. Terus ada den-nya. Di sini misalnya saya masukin nomor antri 7, terus ada den. Terus di sini den-nya tuh dia nerima function biasanya, function X. Atau bisa kita pakai raw function, jangan pakai raw function, function biasa aja deh, biar nggak bingung. X. Iya, gitu ya. Terus di sini ada catch. Catch ini tujuannya buat nangkep errornya. Isinya function lagi biasanya. Biasanya gini sih bentuknya. Nah, gitu. Kalau misalnya pakai arrow function berarti bentuknya gini. Saya bikin double aja ya, biar kelihatan. Nah, kayak gini ya biasanya. Gitu ya. Nah, di mana X ini ntar bakal menghasilkan balikan. Balikan dari promise-nya, tergantung. Promise-nya bentuknya kayak gimana. Kalau ini promise-nya dia bentuknya nomor antri kayak tadi. Sebenarnya ini pakai set timeout lagi. Cuman kita coba aja dulu ya. Ntar kita coba modifikasi si soalnya. Si promise-nya. Ini misal saya running. Ini kenapa namanya masih callback example ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini dia udah maju kan. Antrian nomor 7 terus masih menunggu nomor 8. Nah, di sini kita juga bisa pakai yang namanya hampir sama kayak callback hell tadi. Jadi kita pakai den lagi di sini. Den terus di dalamnya ada periksa dokter lagi, bisa kayak gitu. Cuman jadinya jorok lagi kayak tadi kan, menjemukan lagi karena kan istilahnya kita perlu tahu antriannya ada berapa kan. Ini ambil pakai X. X ini maksudnya nomor antri baru ya. Nomor antri baru. Terus D-nya kita masukin lagi, terus ada function lagi. Nomor antri baru lagi. Nah, kayak gini lah. Kalau misal saya running, dia bakal maju lagi 7. Belum masuk nomor antri baru ya. Function den ya. Gini lagi tuh, kita panggil lagi di dalamnya. Ini belum di save ternyata. 7, terus 8, terus masuk ke 9 harus bikin lagi. Nah, nggak enaknya tuh kayak gini nih. Kita bikin lagi yang kayak gini. Running lagi 7, 8, 9. Masih menunggu berarti terakhir sekali lagi. Nah, misalnya kayak gini. 7, 8, 9, 10. Nah, masuk ruangan dokter, tapi dia dapat error karena nggak ada catch-nya. Harusnya ada catch-nya di sini. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Dia masuk ke apa? Else-nya tadi. Ke nomor antri 10 masuk ke reject-nya atau yang di catch error tadi. Kalau resolve tuh masuk den, kalau reject tuh masuk catch. Kayak gitu sih. Pasti bingung sih ya. Nah, ini penggunaannya kan agak capek ya kalau misal kita pakai kayak gini. Nah, sebenarnya ada pilihan yang lain. Pilihan yang lain adalah kita pakai tadi lagi, rekursif lagi. Nah, di sini ada rekursif. Kalau rekursif kita cuman tinggal bikin fungsi eksekusi kayak tadi, terus kita ambil lagi kayak barusan. Persis kayak barusan. Nah, ini hampir sama nih. Waktu saya running. Ini promise ya BTW contohnya ya, bukan contoh ini ya. Nah, ini udah berhasil dia kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Yang dihasilkannya ya. Reject 0 konsol. Oh, dia balikin 0 sih rejectnya. Yang Bu Edi apa kan nih? Errornya sih Yang Bu 0. Edi.
kualifikasi terus Harusnya dibutuhkannya apa bentuknya kan kayak gini aja. Ini lebih enak. di Si nolnya nggak bakal masuk gitu ya. minta tolong kirim grup Pak. Tapi berhenti juga sih, ya udah. Nah, kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk contohnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini untuk contoh yang mirip sama tugas nanti sih, ada satu lagi sebenarnya. Mulai menjemukan ya. Saya lanjut aja dulu ya. Satu lagi sebenarnya promise yang saya inginkan tuh bukan seperti itu, tapi seperti ini. Jadi nanti tuh kita bakal pakai yang namanya Axios ya. Nah, Axios sendiri sebenarnya kita pakai kode fetching yang sama persis kayak di promise. Nah, tujuannya fetching data kan ngambil data kan kasarnya. Nah, sebenarnya taruhlah misalnya kita punya data pasien di sini. Nah, di dalam sini saya pengen nyari pasien tapi berdasarkan ID-nya gitu ya. ID-nya. Jadi kita tinggal panggil si parameternya tuh ID-nya. Terus apakah mengeluarkan data pasien atau tidak, lebih ke sana. Nah, untuk cara manggilnya adalah kita tinggal panggil seperti ini. Jadi kita tinggal ambil ini hasilnya pasti data pasien tidak ada karena nggak ada ID nomor 5 kan ya. Nah, waktu saya running di sini, data pasien tidak ada. Kalau misalnya kita ambil parameter yang ada, kayak gitu ya. Nah, kita dapat nama datanya kayak gitu. Jadi sebenarnya promise yang pengen saya arahin tuh lebih ke sini sebenarnya, walaupun yang di atas itu lebih ke pengetahuan aja. Jadi yang akan diarahkan tuh lebih ke sini. Nanti tuh teman-teman bakal sering ngambil data, nanti tuh kayak ada kodenya tuh Axios bla bla apa gitu ya. Get data dari URL apa, URL API gitu ya. Karena kan kita orang front end, kita ngambil data dari backend ya. Kita ngambil data dari backend terus ambil functionnya, bikin functionnya, terus datanya keluarin parameternya datanya kita olah di dalamnya kayak gitu. Nanti tuh lebih ke sana yang akan banyak kita gunakan tuh lebih ke sana. Kayak gitu. Kenapa tidak pakai fetch data? Bisa sebenarnya di promise ada fetch data sebenarnya. Cuman saya lebih nyontohinnya kan nanti kita pakai apa? Pakai Axios gitu ya. Nah, yang lebih mirip sama contoh lebih ini sih. Kalau pakai fetch sebenarnya di promise tuh ada fetch kalau nggak salah ya. Ini enggak, kita promise fetch. Nah, di sebenarnya ada langsung fetch kayak gini juga ya. Cuman kurang praktis aja sih, itu aja sih alasannya. Di sini dia ada fetch API langsung dari promise-nya tuh agak beda gitulah penggunanya sama Axios lah. Kasarnya lebih gampang pakai Axios. Itu sih. Dan dia library-nya juga udah banyak yang pakai, jadi saya lebih prefer pakai itu sih dibanding fetch langsung dari promise gitu. Gitu sih alasannya. Tapi kalau teman-teman bisa pakai juga nggak masalah sih. Kalau misalnya Mas Farhan bisa pakai itu juga nggak masalah. Itu sih. Udah sih, cukup sih buat materi hari ini ya. Nanti lebih saya cuman pengen ngeliatin si den sama catch-nya aja sih, alasannya itu juga sih. Walaupun fetch ada den sama catch-nya juga sebenarnya. Cuman kalau fetch data tuh harus ada API aslinya. Nah, kalau ada API aslinya kan harus nyiapin dulu kan ya. Ini sekarang belum ada sih, belum siap, dari Salman juga belum ngasih juga kan. Gitu sih. Mas Abdul boleh lihat codingan yang sebelumnya nggak, Mas? Yang mana? Yang sebelumnya Yang mana? Antrian tadi. Mau lihat yang promise-nya. Nah, eksekusinya. Nah, kayak gini sih. Dia ada den-nya sama persis kayak ini ya. Ada functionnya, logikanya sama persis kayak tadi. Sebenarnya codingannya ada di sini Mas Yogi ya. Nanti Mas Yogi cek di sini aja. Ini untuk ada komennya untuk promise antrian dokter, ini untuk periksa data pasien. Nanti cek aja di materi. Sih, Mas. Cara pakainya si promise-nya disimpan di atas, terus cara penggunaan pakainya disimpan di bawah kayak gitu aja. Kopas nanti baca kodenya, ini maksudnya kayak gimana, kayak gitu sih.
Oke. Kalau itu sih ada yang ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada sih mungkin mengingatkan saja karena besok kita udah mulai ke React.js-nya. Jadi kalau yang masih, saya nggak tahu ada yang masih atau nggak, yang masih pakai upload-uploadan, please jangan upload manual lagi di Git-nya. Jadi biar enak lah si kerjaannya gitu ya. Terus apa lagi ya? Ya selamat mengerjakan tugas saja. Terus hari ini diberi waktu sampai 11.20 aja, itu masih ada 40 menit. Jadi sampai 11.20 teman-teman boleh mengerjakan di breakout room-nya. Nih saya buatkan sekarang ya. Saya buatkan sekarang breakout room-nya. Nanti pilih yang kosong seperti biasa ya. Terus istirahatnya sampai jam berapa? Jam 1 udah, kalau bisa udah balik lagi semuanya sampai jam setengah 6 nanti ya, setengah 4 nanti ya. Nanti ada live session lagi untuk menerima pertanyaan. Kemungkinan kayaknya hari ini nggak bakal beres sampai jam segitu ya. Jadi beres jam 5 sekarang kelas. Teman-teman maksimalin aja pengumpulan tugasnya kan sampai besok ya. Ya walaupun saya yakin beberapa orang ada yang bisa cepat juga ngerjain ini sih. Cuman kalau yang masih agak lama ngerjainnya nggak apa-apa, waktunya masih lama sampai besok. Kayak gitu ya. Oke, ini roomnya udah dibuka, silakan masuk ke masing-masing roomnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Yuk. Oh, Bahrain beda sendiri ya jadwal sholat Jumatnya. Ya udah Bahrain masuk aja dulu, Kak. nanti masuk breakout room dulu aja atau nggak usah juga apa-apa sih. Ya intinya beres Jumatan langsung masuk breakout room aja nanti ya. Iya, makasih Mas. Open all room udah dibuka ya. Roomnya udah dibuka, silakan pilih room yang disediakan.